Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan mulai. Nanti teman-teman akan banyak melihat dari sisi praktek ya. Jadi ini adalah contoh dari sebuah ikhtiar kita untuk beraktivitas di sekolah supaya memang apa yang kita jadikan ikhtiar kita bukan hanya sebatas program-program yang berjalan selesai, namun kita berharap ini jadi sebuah sistem. Namanya sistem artinya mungkin eh, teman-teman jadi kepala sekolah, rekan-rekan kepala sekolah bertahan hanya 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ya. Namun jika memang tidak bisa meninggalkan sistem, maka sayang sekali gitu ya. Karena tadi Ustadz Hernanto sudah mengingatkan bahwa kita di sekolah harusnya punya target besar bukan sekedar mengajar. Tapi bagaimana kita mengumpulkan jariah-jariah sehingga itu akan menjadi bekal akhir kita yang luar biasa. Nah, salah satu ikhtiar kita untuk bisa memberikan amal jariah itu adalah membangun sistem. Nah, di sini kalau bahasa umumnya adalah karakter, sebenarnya kita sedang mengajarkan adab, di mana adab sebelum ilmu, adab menjadi dasar dari karakter orang ya, sehingga ini akan menjadi satu ilmu yang luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa jadi pengantar ya. Saya bilang pengantar kenapa? Karena bahasan ini harusnya panjang ya. Nanti sebagai bocoran eh, saya akan diminta oleh PEDU, salah satu lembaga juga di bawah JSIT, akan punya program berkelanjutan tentang karakter. Mudah-mudahan nanti sampai informasinya ke rekan-rekan semua, karena akan melibatkan seluruh sekolah di bawah JSIT, dan ini program jangka panjang eh, akan nyambung ya dengan program tersebut. Jadi ini adalah bagian dari pengantar tentang School Character Management System. Strategi menyusun program pengembangan karakter yang terukur, terarah, dan berdampak nyata. Insya Allah nanti akan ada beberapa pertanyaan eksplorasi. Jadi silakan nanti saya minta partisipasinya dari Bapak Ibu semuanya, dari Ustadz Ustazah semuanya, ya, supaya kelas ini bisa lebih hidup dan lebih bermanfaat. Saya akan awali dengan sebuah analogi, sebuah simulasi matematika. Jadi kalau kita punya 3 angka, angka ini dibuat dalam angka ratusan, saya punya 147. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba di rumah, lalu saya buat pola 741. Jadi angkanya dibalik. Tadi 147 angkanya dibalik jadi 741. Lalu saya berikan formula matematika, saya cari selisihnya. Jadi selisihnya itu antara 741 dengan 147 dicari selisihnya. Jadi karena yang bawah lebih besar, maka bawah kurang atas. Hasilnya adalah 594. Ya. Lalu saya balik lagi urutannya, yang tadinya 594 jadi 495. Lalu kemudian saya buat formula berikutnya yakni ditambah. Kalau tadi di atas dicari selisihnya, maka di bawah itu ditambahkan. Maka hasilnya adalah 1089. Saya coba lagi dengan angka yang berbeda. 362. Sama-sama 3 digit, digabung jadi ratusan, tapi nilainya berbeda. 362. Tapi saya lakukan proses yang sama. Ya, kalau saya balik berarti 263. Lalu saya cari selisihnya, 362 dengan 263, maka hasilnya adalah 99. Supaya tetap 3 digit, maka dibuat 099. Dan saya balik lagi urutannya jadi 990, dan ketika saya jumlahkan hasilnya 1089. Ustadz, Ustazah, Bapak Ibu bisa coba dengan angka berapapun ya, tapi jangan sekarang, nanti dicobanya. Berapapun angkanya, dengan cara yang sama, dibalik, dicari selisihnya, dibalik, lalu dijumlahkan, hasilnya pasti 1089 selama angkanya tidak berulang. Jadi tidak boleh 144, 711 ya. Selama angkanya itu semua berbeda, dengan pola yang ini hasilnya pasti 1089. Ini adalah sebuah pengantar bahwa matematika sudah membuktikan anak-anak kita datang ke sekolah dengan karakter yang berbeda-beda, dengan harapan yang berbeda-beda, dengan sifat yang berbeda-beda, dengan harapan ekspektasi orang tua juga yang berbeda-beda. Nah, 1089 ini adalah bagian dari visi sekolah, bagian dari profil anak yang ingin dibangun oleh sekolah. Dengan anak-anak yang beragam, ya,
untuk mencapai sebuah hasil besar dari sekolah, maka perlu dibuat sistem. Apa yang sama dari proses ini? Yang sama adalah urutannya, caranya. Sama-sama dibalik, sama-sama dicari selisihnya, sama-sama dibalik lagi, sama-sama dijumlahkan. Itu yang kita sebut dengan sistem. Ketika sistemnya berjalan, maka berapapun angka awalnya, seperti apapun karakter anak kita, ketika sistemnya berjalan, maka hasilnya akan sama. Artinya, hasil yang menjadi target sekolah. Profil anak yang menjadi target sekolah. Contoh, sekolah menanamkan menjadi punya visi sekolah menjadi sekolah yang membangun karakter unggul, disiplin dan mandiri. Contoh ya. Maka tiga itu yang menjadi profil anak di sekolah. Ketika tidak ada sistem, maka tidak akan tercapai dengan anak-anak yang beragam tadi, maka sistemnya tidak berjalan dan anak-anak tidak bisa mencapai targetnya masing-masing. Ini bagian dari analogi pentingnya sebuah sistem, pentingnya sebuah proses. Siapapun yang menjalankan, maka akan bisa maksimal mencapai target dari sekolah. Apa yang banyak dicari orang? Nah, ini saya akan memberikan sebuah eh, pertanyaan sederhana. Nah, silakan Bapak Ibu, kira-kira boleh ketik di kolom chat. Oh, suaranya kurang keras ya. Boleh. Saya akan lebih teriak lagi nih, Ustazah. Silakan tulis di kolom chat, kira-kira apa kata yang paling banyak dicari orang di Google? Boleh Ustazah ketik, Ustaz. Apa kata yang paling banyak dicari orang di Google? Bagaimana? Oke. Bagaimana cara? Boleh. Silakan Ustaz. Sama ya. Bagaimana? Mengapa? Apa? Apakah? Wah, ini saya belum pernah coba ini. YouTube. Apa? Eh, siapa? Oke. Informasi apa? Saya mungkin perlu cari ya ini. Apa itu berapa banyak ya kata? Ada lagi Ustaz? Bapak Ibu? Oke. Kita lanjut dulu ya, Ustaz ya. Jadi saya akan menyampaikan ada tiga urutan kata yang paling banyak dicari orang sesuai dengan materi kita. Ya. Yang pertama itu adalah, terima kasih Ustaz yang sudah. Yang pertama itu adalah champion. Champion ini dicari sampai 500 000 000. Artinya hampir 484 juta orang mencari kata champion. Siapa yang tidak ingin jadi juara? Ya, guru ingin menjadi guru yang juara, menjadi sekolah yang juara, menjadi orang tua yang juara, jadi anak yang juara. Jadi sangat banyak orang mencari ya how to become champion, bagaimana menjadi seorang juara. Kata berikutnya yang lebih banyak dicari orang adalah sukses. Ya, sukses. Sukses ini dicari sebanyak 1,09 miliar. Mungkin sekarang hari ini lebih banyak. Tapi ini saya cari sebelumnya jumlahnya itu sampai 1 miliar hasil yang ditemukan. Orang pengen sukses, orang ingin sukses. Sukses sebagai guru, sukses sebagai orang tua, sukses sebagai kepala sekolah, dan banyak hal-hal lain yang ingin dicari supaya sukses. Nah, ternyata ada kata, ya, dulu saya berpikir kata sukses itu adalah kata yang paling banyak dicari orang. Ternyata ada kata yang lebih banyak 3 kali lipat dari kata sukses. Ya, kata itu adalah change, berubah, perubahan. Ini tidak ada hubungannya dengan partai perubahannya, partai perubahan kemarin ya. Jadi ini adalah kata yang paling banyak dicari oleh orang, ya. Dan terbukti bahwa ketika orang pengen sukses, maka dia harus berubah. Ketika orang pengen menjadi juara, maka dia harus berubah. Nah, sekarang kita akan mengeksplor perubahan apa yang bisa kita lakukan supaya karakter anak kita sukses. Anak kita menjadi juara dengan adabnya. Anak kita menjadi champion dengan akhlakul karimahnya, yang kita sebut dengan karakter. Bahkan di BPI sudah banyak diturunkan apa saja indikator-indikator yang menjadi profiling dari target GICT Indonesia, seperti apa anak-anak yang dimaksud dengan anak-anak yang soleh, anak yang soleha. Sudah diturunkan. Perlu perubahan, ya, perlu update.
perlu mencari ilmu yang memang bisa memfasilitasi itu. Mudah-mudahan kita bisa sharing ya. Saya akan mulai dari sini ya. Jadi ada sebuah penelitian ya, penulis buku bernama Thomas Stanley pernah melakukan riset tentang 100 faktor yang menentukan kesuksesan seseorang. Riset ini dilakukan di Amerika dengan total 1.001 responden, di mana 733-nya sudah menjadi miliuner. Ya, ini kita ambil dari versi sukses secara profesi ya. Ternyata kesemuanya adalah soft skill. Ya, jujur, disiplin, mudah bergaul, kerja keras sampai kepemimpinan kompetitif. Artinya, ini akan menjadi bekal yang paling mudah diingat oleh anak, menjadi bekal yang paling mudah untuk diimplementasikan oleh anak. Bentar, sepertinya saya harus hapus, takut mengganggu sebentar ya. Ya, jadi ternyata hampir 70% ya orang-orang yang sukses itu bekalnya adalah soft skill. Ya, paling gampang mengingatnya adalah gini. Nanti kita akan coba tanyakan kepada Bapak Ibu hal apa yang paling diingat ketika Bapak Ibu dari sekolah. Ya, justru saya paling ingat adalah bukan akademisnya. Saya lupa pernah dapat nilai berapa di sekolah. Saya lupa berapa berapa angka-angka yang menakjubkan ketika saya capai di sekolah nilai-nilai. Tapi saya selalu ingat bagaimana guru-guru saya mengajarkan tentang adab, tentang karakter. Nah, justru anak-anak itu akan lebih mudah mengingat itu sebagai bekal mereka. Karena dipakainya itu jangka panjang. Ya, ketika kita menyiapkan sebuah karakter, bekal karakter kepada anak, itu juga akan dipakai jangka panjang oleh mereka. Bukan sekedar dipakai 1 tahun, 2 tahun. Mungkin matematika akan dipakai pada batas waktunya ada. Tapi kalau kita memberikan eh, sebuah kesan yang istimewa tentang karakter, maka itu dipakai sampai kapanpun, sampai akhir hayat mereka. Ya, karena dalam konteks kehidupan, karakter ini akan digunakan untuk menjadi modal kita dalam menghadapi setiap situasi. Ya. Baik, nah ini saya mau minta lagi eksplorasi ya. Sekolah seperti apa yang ingin kita tinggalkan? Nah, ini mungkin pertanyaan refleksi buat Bapak Ibu dan buat saya juga ya. eh, buat Bapak Ibu yang punya sekolah, yang sekarang diamanahkan jadi kepala sekolah, atau diamanahkan untuk punya posisi yang cukup penting di sekolah gitu ya. Ini pertanyaan refleksi buat kita semuanya. Sekolah seperti apa yang ingin kita tinggalkan? Ketika kita sudah meninggalkan sekolah tersebut, kita pengen sekolah itu tuh seperti apa gitu ya. Jika satu hari seluruh nilai raport siswa hilang, apa yang masih tersisa? Apakah kejujuran yang kita ajarkan tersisa? Apakah disiplin yang kita ajarkan masih bisa dipraktekkan oleh mereka hingga integritasnya bisa dijaga oleh mereka, ya? Ataukah masih ingat dari bapak-bapak dan ibu-ibu di masa sekolah dulu karakter apa yang paling melekat, ya, dan mengapa itu melekat, ya? Ini mungkin bisa jadi refleksi, ya. Contohnya saya ketika di sebuah sekolah, saya dulu sekolah SMA di Man Insan Cendekia Serpong, ya, di mana di situ hadir anak-anak dari seluruh Indonesia berkompetisi bisa masuk sekolah tersebut. Ya, yang paling terasa buat saya adalah bukan nilai-nilai di sana. Yang paling saya rasakan adalah bagaimana saya dilatih, ya, dibimbing oleh guru-guru supaya menjadi pribadi yang pantang menyerah. Dan itu yang saya gunakan sampai detik ini. Ketika saya berprofesi sebagai seorang pengusaha, menjadi seorang trainer, ya, seorang coach, di mana banyak faktor yang saya dapatkan dari sekolah, dan itu saya implementasikan sampai hari ini. Ya, karena ini waktunya terbatas, nanti juga materi ini akan saya bagikan kepada Bapak Ibu untuk bisa diulang kembali. Silahkan Bapak Ibu bisa mengingat apa yang memang paling berkesan di sekolah dulu, waktu SD, waktu SMP, karakter apa yang paling berkesan di SD? Mungkin ada yang belajar kejujuran, mungkin punya pengalaman ya eh, dengan teman atau dengan guru tentang kejujuran, maka itu harusnya akan menjadi sebuah nilai-nilai yang masih ingat sampai hari ini. Realitas sekolah saat ini, ya.
memahami kenyataan untuk merancang perubahan yang bermakna. Karakter apa yang paling mudah terlihat perubahannya di sekolah? Ini juga refleksi ya buat kita khususnya di sekolah. Karakter apa yang menurut Bapak Ibu tuh sudah mudah gitu dibangun? Apakah disiplin sudah mudah? Apakah tanggung jawab sudah mudah dilaksanakan? Kerjasama, prestasi sampai sopan santun, apakah sudah memang terlaksana di sekolah? Apakah sudah ada perubahannya selama 1-2 tahun mereka sekolah gitu ya? Apakah terlihat, oh anak-anak lebih disiplin dengan sistem yang dibangun oleh sekolah? Terus karakter apa yang paling sulit terlihat perubahannya di sekolah? Ya, apakah kejujuran? Misalkan masih ada anak yang mungkin takut untuk jujur karena takut dihukum. Ya, empati anak masih kurang ketika ada temannya yang kesulitan, ya, masih sulit untuk menolong mereka, gitu ya. Ketekunan mungkin masih ada anak-anak yang mungkin karena terpapar gadget, jadi daya juangnya rendah, gitu ya, sehingga ketika diberikan tantangan itu cenderung lebih mudah untuk menyerah, ya atau hal-hal yang sifatnya spiritual ternyata paling sulit masih untuk dibangun. Pemahaman tentang konsep diri, pemahaman tentang kita sebagai ciptaan Allah, bisa jadi mungkin itu hal-hal yang masih kurang. Nah, ini adalah bagian dari refleksi tadi seperti yang pertanyaan sebelumnya, kira-kira karakter apa yang masih sulit dibangun di sekolah dan karakter apa yang sudah mudah atau paling mudah gitu ya. Nah, sebenarnya ini juga bisa diukur ya Bapak Ibu semuanya. Nanti saya akan sampaikan bagaimana cara mengukurnya supaya Bapak Ibu semuanya bisa menggunakan tools nanti yang kita berikan untuk mengukur nih. Oh, ternyata di sekolah saya ya karakter yang sudah mudah atau sudah tinggi tingkat implementasinya itu adalah karakter disiplin misalkan. Nah, itu nanti ada tuh poin-poinnya Bapak Ibu bisa menggunakan tools yang kita berikan. Berikutnya, mengapa banyak program karakter tidak berdampak? Ya. Ini di awal saya masih menyampaikan terkait refleksi buat kita semuanya, ya. Bisa jadi banyak program yang kita buat di sekolah, banyak program buat anak-anak, tapi tidak berdampak pada perubahan. Targetnya adalah justru bagaimana target program kerja kita tercapai. Subjeknya lebih kepada subjek kita sebagai pelaksana, bukan anak sebagai subjek dari program tersebut. Ya, bisa jadi mungkin kita udah buat program LDK, program Dauro, program Mabit, pesantren kilat, banyak program, tapi bisa jadi dampaknya belum terukur. Belum ada perubahan yang bisa kita lihat ya karena kita tidak bisa mengukur. Aktivitas di sekolah belum bisa memberikan tambahan karakter. Yang kedua, yang ketiga, ceramah. Ceramah itu sifatnya jadi hanya pembiasaan ya karena mungkin materi-materinya disampaikan eh, belum terstruktur. Jadi memang hanya sebatas kebiasaan. Dan terakhir adalah budaya-budaya sekolah itu hanya menjadi slogan. Contoh paling gampang, ketika ada orang tua yang kritis datang ke sekolah. Datang ke sekolah, di sekolah terpampang sebuah tulisan bahwa visi kita menjadi sekolah yang mengakhirkan generasi yang cerdas, unggul, dan disiplin. Ditanya oleh guru tersebut, ya kritis ya, di sekolah anak saya ada kejadian seperti ini di Depok, ditanya nih sama sekolah gitu. Sekolah pernah mengukur nggak? Sudah berdiri 20 tahun sekolah ini, setiap tahun berapa keberhasilannya itu? Persentase anak yang disiplinnya meningkat. Nah, itu pertanyaan yang menggelitik dan memang tidak bisa dijawab oleh sekolah. Ya, akhirnya yang dijawab adalah jawaban-jawaban normatif. Bahwa kami sudah berikhtiar, Bapak, bahwa kita punya program ini untuk membangun disiplin siswa. Ya, insya Allah nanti kita akan berikan toolsnya supaya bisa diukur. Bisa jadi pendekatan yang salah. Kegiatannya sifatnya hanya seremonial, tidak berkesinambungan, hanya saat ada proyek ya. Yang ketiga tidak terukur dan yang terakhir tidak melibatkan semua stakeholder dari sekolah. Harapannya adalah ada pendekatan yang tepat, terintegrasi dalam sistem sekolah, ya dari visi ke bawah. Yang kedua berkesinambungan setiap hari, ya. Yang ketiga menjadi bagian dari pembelajaran dan kehidupan. Yang keempat terukur dan reflektif dan terakhir melibatkan seluruh warga sekolah. Mungkin ada sedikit pertanyaan yang menggelitik ya. Pak Asdo, kita ini udah capek ngurusin pembelajaran. Masa harus ngukur-ngukur begini lagi gitu ya. Nah, itu sebuah keniscayaan sebenarnya. Nah, makanya kami siapkan tools di mana tools itu harapannya memang memudahkan ya, bukan menambah kerjaan dari guru ya. Jadi tools ini memang sudah aplikatif, sudah pernah digunakan gitu ya. Sehingga nanti laporannya pun nanti ujungnya ini kita akan buat
sebuah aplikasi, di mana aplikasi ini bisa digunakan oleh sekolah gratis dan sekolah bisa mendapatkan data-data yang banyak, data kepribadian siswa, data disiplinnya siswa seperti apa, punya dashboard sendiri gitu ya, di mana nanti sekolah bisa mengambil data tersebut sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan. Kadang kita buat program LDK, kita undang trainer, kita bilang, Pak, anak-anak kita kurang mandiri, anak-anak kita kurang tanggung jawab. Apa dasarnya? Kita mengatakan bahwa anak kita tuh kurang tanggung jawab itu apa dasarnya? Ada tidak persentase yang real menyatakan bahwa anak kita memang kurang tanggung jawab. Bisa jadi sebenarnya tanggung jawabnya tinggi. Bisa jadi yang kurang adalah cara menjalankan instruksi, bisa jadi ya. Atau leadershipnya masih kurang anak-anak gitu ya. Nah, itu kan karakter semuanya bisa diturunkan ya. Seperti apa indikatornya, seperti apa perilakunya. Nah, nanti kita akan lihat ya bagaimana cara menurunkannya. Apa yang perlu disiapkan agar pengembangan karakter lebih berdampak? Ya, nah, kita akan mulai dari apa itu karakter. Ini mungkin mengulang saja Bapak Ibu. Eh, Bapak Ibu pasti sudah sering ikut materi-materi seperti ini. Kita akan ulang sedikit saja. Karakter itu bukan pengetahuan. Karakter itu bukan knowledge. Ya, karakter itu adalah cara berpikir, cara merasakan, dan cara bertindak. Ya, jadi karakter itu saya pernah tanya ke istri saya, gitu ya. Ngaruh nggak sih cara sikap anak yang intelijensinya tinggi atau IQ-nya tinggi dengan yang IQ-nya rendah? Ternyata berpengaruh, Bapak Ibu. Ya, ternyata cara merespon, dulu saya berpikir bahwa udah nggak zaman tuh ngelihat IQ anak, oh ini tinggi, anak IQ-nya pinter, anak ini IQ-nya rendah, maka mungkin akan kurang berkembang. Tidak juga begitu. Ternyata dampak kepada respon karakternya itu juga berpengaruh, Bapak Ibu. Artinya, dengan anak-anak yang punya IQ yang tinggi, cara berpikirnya akan lebih sistematis, cara berpikirnya lebih eh, apa ya, kreatif gitu ya. Sehingga ketika dia berpikir, merasakan dan bertindak, itu kualitasnya juga berbeda. Contoh paling sederhana, Bapak Ibu, ketika ada di jalanan, mohon maaf ya, saya sering mengalami ketika misalkan di perjalanan ketemu dengan satu masalah yang sama. Contoh, ya, misalkan kita naik motor, terus ada orang di jalan, keserempet stang motor kita. Bapak Ibu akan ketemu orang yang responnya itu bagus. Dia balik, kita minta maaf, dia memaafkan dengan mudah. Dia tersenyum, lalu pergi. Tapi orang yang mohon maaf ketika ya cara berpikirnya mungkin tidak terlatih, cara merasakan atau empatinya rendah, cara bertindaknya mungkin tidak terbiasa dengan hal-hal yang positif, maka responnya pun buruk. Ya, mungkin dia akan marah-marah, mungkin dia akan ngata-ngatain kita. Nah, saya kadang kalau jalan seperti itu langsung menyimpulkan bahwa berarti cara dia merespon atau referensi sikapnya dia memang seperti itu. Bisa jadi mungkin lingkungannya seperti itu. Dia nggak punya cara lain untuk merespon karena yang sering dia lihat di lingkungannya dia ketika ada masalah responnya begitu. Ketika ada anak yang responnya mungkin lebih santun, bisa jadi memang karena dia di sekolah terbiasa melihat guru yang santun ketika merespon sekolah. Kenapa Bu Riani? Ustadz, mohon maaf, ini suaranya kok agak kecil ya, jadi kami kok eh, kurang ini. Sebentar ya, Barangkali bisa di coba saya pakai headset. Nggih, matur nuwun. Tes, tes. Tes, tes. Eh, Assalamualaikum, gimana Ustadz, Ustazah? Bu, mohon bantuannya. Apakah lebih baik atau sama Masih saja? pelan, Masih kecil suaranya, masih Tat. kecil. Masih kecil. Sebentar, coba saya naikkan volumenya ya mungkin. Tes, tes. Dengar jelas, tak? Sudah jelas. Udah jelas belum? Sudah.
Jelas, Ustadz. Oh, alhamdulillah. Baik. Baik ya. Oh, Ustazah. Saya sudah siapkan air putih karena saya akan teriak-teriak nih, Ustazah. Baik, kita lanjutkan. Jadi, karakter itu akan terlihat dari, ya ini sedikit pengantarnya bahwa anak-anak itu akan melihat referensinya. Ketika dia di rumah terbiasa melihat ayahnya merespon masalah, maka dia akan merespon masalah dengan cara yang sama. Ya, ketika dia terbiasa melihat guru, misalkan ya, ketika guru itu mudah emosi gitu ya, mungkin punya masalah di rumah, kebawa ke sekolah, akhirnya ketika ada masalah di sekolah, responnya adalah mungkin eksplosif gitu ya. Eksplosif itu artinya marah-marah gitu ya, bisa jadi mungkin suaranya lebih tinggi. Nah, anak itu akan punya banyak referensi sikap seperti itu, dan ketika dia ketemu dengan orang baru, maka dia akan menggunakan referensi sikap itu. Itu yang kita sebut dengan karakter. Salah satunya adalah dari observasi anak. Kita lanjut. Bagaimana karakter terbentuk? Tadi pengetahuan, kesadaran, komitmen, perilaku sampai kebiasaan menjadi karakter. Nah, pengetahuan tadi yang saya sampaikan bahwa tugas kita di sekolah adalah memberikan pengetahuan tentang adab-adab Rasulullah, bagaimana adab-adab yang Allah suka, ya, sehingga itu akan masuk mulai menjadi afeksi, menjadi kesadaran mereka. Dan sekolah sudah membuat sebuah sistem kontrak atau budaya, itu yang disebut dengan komitmen, akhirnya jadi perilaku mereka dan diulang-ulang jadi habit atau kebiasaan atau mutabaah harian, dan itu menjadi karakter buat mereka. Nah, ini alur yang memang seharusnya sudah terjadi di sekolah. Artinya ikhtiar sekolah sudah sangat bagus memberikan pengetahuan, memberikan kesadaran dengan apa? Dengan mentoring, dengan memberikan banyak pendekatan sehingga muncul kesadaran. Oh, ternyata kalau memaafkan itu lebih mulia ya daripada mendendam. Ya, ada kisah-kisah yang disampaikan oleh guru kepada anak-anak. Dan sampai pada fase diulang-ulang terus selama bertahun-tahun akhirnya jadi karakter mereka. Ini yang mahal buat Bapak Ibu ya di sekolah ketika karakter ini memang ditanamkan sejak mereka awal masuk sekolah dan programnya berkesinambungan. Mengapa harus diukur? Nah, ini yang jadi pertanyaan berikutnya. Karena yang tidak diukur tidak akan berkembang. Kenapa harus diukur? Kita ingin meningkatkan kedisiplinan anak, kita ingin meningkatkan keberanian anak, tapi nggak tahu, kita menyamaratakan bahwa semua anak itu tidak berani dan harus jadi berani. Padahal bisa jadi ada anak yang levelnya sudah mulai berani. Ada anak yang levelnya sudah terbiasa berani. Ada anak yang levelnya belum berani sama sekali. Nah, itu yang harus diukur supaya berkembang. Yang tadinya anak tidak berani sama sekali berkembang jadi mulai berani. Yang tadinya sudah mulai berani berkembang jadi terbiasa berani. Nah, itu yang nanti kita akan bantu ukur supaya Bapak Ibu tuh bisa punya program yang lebih efektif. Ya, contoh ternyata di sekolah A, misalkan di sekolah A, itu anak-anaknya 70% itu belum berani. Artinya belum berani berbicara, belum berani berpendapat. Artinya sekolah akan mengajak guru-guru berdiskusi. Program apa ini Bu semester ini? Karena anak kita sudah kita ukur bahwa keberaniannya itu ternyata masih di level bawah semua. 70% ya, masih di level bawah. Nah, itulah pentingnya supaya nanti diukur kembali, oh alhamdulillah Bapak Ibu kumpulkan orang tua, lalu kita bisa mengatakan dengan data bahwa Pak, Bu, ya di awal anak kita levelnya itu belum berani sama sekali. Tapi kita buat program, ya setiap minggu mereka harus cerita ke orang tua. Ya, bulan berikutnya mereka mulai bercerita kepada orang baru. Ya, dan alhamdulillah setelah bulan ke-6 ketika kita tes lagi, ya, ketika kita melakukan evaluasi lagi, ternyata meningkat Bapak Ibu, berkurang. Sekarang tinggal 10% yang belum berani. Nah, ini yang kita sebut dengan mengapa harus diukur. Ya, sekali lagi, jangan pikirkan Bapak Ibu ini akan melaksanakannya secara manual, ya, karena kebayang kalau mengukurnya harus manual, nambah kerjaan yang luar biasa. Saya sangat paham kerjaan guru-guru di sekolah. Jadi ini menjelaskan bahwa mengapa harus diukur. Ya, nah ini
School Character Blueprint ya. Jadi memang untuk di level yayasan atau di level kepala sekolah ini harus memang seharusnya sudah jadi ya di sekolah masing-masing. Jadi ada visi, ada profil lulusan yang sudah dibuat, ada targetnya apa saja serta budayanya apa saja. Ya, budaya ini pastinya sudah diturunkan untuk mencapai target atau profil lulusan. Nah, mungkin yang belum banyak sekarang dilakukan adalah mengukur levelisasi ini, mengukur budayanya efektif atau tidak, mengukur targetnya achievable atau tidak, atau targetnya terlalu terlalu gampang, Pak Asdo, atau targetnya mungkin terlalu sulit gitu ya. Nah, ini yang kita sebut dengan targetnya achievable atau tidak, ya. Profil lulusan, kira-kira profil lulusannya itu ngawang-ngawang nggak ya? Atau profil lulusannya ternyata terlalu rendah, kitanya terlalu mudah untuk dicapai. Nah, itu yang perlu untuk dievaluasi per tahun atau per 3 tahun atau per 5 tahun ya terkait dengan school karakter blueprint ini ya. Contohnya menentukan profil lulusan gitu ya, religius, berintegritas, disiplin, mandiri, empati dan leadership. Ya. Ketika kita ditanya atau kita sebagai kepala sekolah ya harusnya bisa menjelaskan di level religiusnya seperti apa. Membayangkan seperti apa sih target religiusnya anak-anak. Contohnya misalkan selama 6 tahun, contohnya yang paling nyata adalah anak-anak harus gelisah kalau mereka meninggalkan sholat tepat waktu di masjid, khususnya yang laki-laki. Kalau yang perempuan, gelisah kalau meninggalkan sholat tepat waktu. Nah, itu contoh misalkan ya. Wah, harus begitu targetnya ya. Berarti ke bawahnya diukur nih, ya berapa anak yang sudah sholat tepat waktu, diukur tiap tiap bulan atau tiap tahun dengan form nanti yang dikasih, apalagi nanti kalau sudah jadi aplikasinya lebih mudah, karena kalau aplikasi orang tua tinggal mengisi atau anak-anak tinggal mengisi ya di aplikasi tersebut. Nah, integritasnya seperti apa? Oh, integritas itu apa? Misalkan anak-anak terbiasa atau berani berkata yang sebenarnya. Ya, terlihat tuh kalau anaknya agak gugup, ya dia ditanya celingak-celinguk gitu ya, berarti dia tidak mengatakan apa yang seharusnya dikatakan. Disiplin seperti apa? Nah, ini yang mungkin nanti kita akan belajar menurunkan ya, Bapak Ibu. Nah, ini prosesnya. Nah, tadi contoh tadi ada karakternya adalah disiplin misalkan. Maka kita harus menurunkan jadi kompetensi. Ya, apa saja kompetensi untuk karakter disiplin. Lalu ada perilaku dan ada indikator. Nah, indikator inilah nanti yang real bisa kita lihat di lapangan. Ya, kalau karakter kan tadi belum terbayang tuh, Bapak Ibu. Oh, disiplin. Oh ya, disiplin. Disiplinnya kayak apa? Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat tuh, bisa menilai indikatornya seperti apa. Contohnya seperti ini. Contoh karakter disiplin. Kemampuan individu untuk mengendalikan diri, mematuhi aturan, mengelola waktu, serta melaksanakan tanggung jawab secara konsisten tanpa harus diawasi. Nah, ini kan definisinya ya, definisi disiplinnya. Terdiri dari 6 komponen utama atau 6 kompetensi utama. Kompetensi pertama untuk disiplin adalah manajemen waktunya bagus. Paling gampang ya. Oh, disiplin datang tepat waktu atau datang sebelum bel sekolah. Ketika berkumpul jam 8, dia sudah hadir di ruangan 7, 8 kurang 5. Nah, itu adalah manajemen waktu. Datang tepat waktu, masuk kelas tepat waktu, mengumpulkan tugas sesuai deadline, menggunakan waktu istirahat dengan baik. Contoh, kompetensi kedua apa? Kepatuhan terhadap aturan. Ya, mentaati dan menjalankan semua aturan yang diterapkan. Nanti kami sudah siapkan ya dari faktor-faktor tadi tuh, dari karakter, kompetensinya apa, perilakunya apa, sampai indikatornya apa. Bapak Ibu bisa coba pakai mana yang bisa diimplementasikan di sekolah. Artinya, mungkin semua kompetensi ini tidak perlu digunakan. Bapak Ibu yang bisa mengetahui kebutuhan di sekolah seperti apa. Contoh yang ketiga adalah kompetensinya pengendalian diri. Yang keempat, konsistensi menjalankan kebiasaan. Nah, jadi disiplin itu tidak hanya masalah waktu ternyata ya. Ada 6 kompetensi nih yang diperlukan untuk siswa menjadi disiplin. Ya, kompetensi artinya kemampuan yang harus dicapai. Ya, tanggung jawab. Yang berikutnya adalah yang terakhir, kerapian dan keteraturan. Nah, kalau lihat di bawah ini, itu adalah perilakunya. Perilakunya apa? Menggunakan seragam sesuai ketentuan, membawa atribut lengkap. Jadi kadang kan kalau akhwat di sekolah
Di situ itu kan selalu dicek tuh apakah menggunakan mindset atau tidak. Itu kan bagian dari kepatuhan terhadap aturan. Kalau Ahmad harus pakai mindset ya, misalkan, atau yang Ikhwan, misalkan harus bajunya harus lengkap, semua logo-logo sekolah. Itu kan bagian dari kepatuhan. Pengendalian diri contohnya, tidak bermain HP saat pelajaran, tidak memotong pembicaraan, menunggu giliran berbicara. Ya, jadi nanti ini bisa dibuat prioritasnya oleh sekolah. Mana yang menjadi agenda sekolah dulu. Contoh, nanti Bapak Ibu ukur nih, buat sebuah form, nanti formnya contohnya akan diberikan. Ya, contoh, misalkan dari semua kompetensi ini, mana yang masih paling kurang di sekolahnya? Oh, ternyata yang paling kurang itu adalah pengendalian diri. Kalau manajemen waktu udah bagus. Ternyata 90% anak di sekolah saya, contohnya, itu sudah datang tepat waktu. Ya. Yang kedua, masalah kepatuhan. Alhamdulillah. Ya, anak-anak istiqomah menggunakan seragam, tidak meninggalkan kelas tanpa izin, sedikit yang bolos, dan sebagainya. Ternyata pas pengendalian diri itu masih kurang. Masih banyak anak-anak yang coba-coba main handphone, curi-curi, melanggar aturan, ya, eh, berteriak-teriak di kelas, tidak fokus saat belajar, ya, artinya tidak bisa mengontrol diri. Ternyata itu adalah bagian dari perilaku berdasarkan pengamatan dari guru yang masih kurang. Nah, ini contohnya. Nanti saya akan berikan, ya, kami ya tepatnya ya, tim kami akan berikan seperti ini detail-detailnya. Ya, karakternya disiplin, kompetensinya ada 6, manajemen waktu, kepatuhan terhadap aturan, pengendalian diri, sampai kerapihan dan keteraturan. Perilakunya sudah ada, Bapak Ibu. Nanti tinggal dipilih mana yang memang sudah dilakukan oleh sekolah, mana yang belum, buat skala prioritas, ya, supaya lebih mudah terukur. Karena kadang kalau kita maunya semua dilakukan, jadi guru yang kesulitan. Ya, saran saya memang perlu asesmen di awal supaya memang bisa ketahuan. Ya, mana yang prioritas. Indikatornya bisa dilihat 95% kehadiran tepat waktu dalam 1 bulan, tidak lebih dari 1 kali terlambat 1 bulan. Ini kan bisa dibuat oleh sekolah. Ini adalah bagian dari SOP sekolah. Ya, sekolah bisa menentukan sesuai kebijakan sekolah dan sesuai dari kondisi di sekolah. Contoh, misalkan sekolahnya agak jauh nih, anak-anaknya jauh, ya kebanyakan radiusnya jauh dari sekolah, maka mungkin diturunkan tuh kehadiran tepat waktunya misalkan ya, karena jauh ya, jadi menyesuaikan. Nah, ini contoh contoh tadi menurunkan karakter supaya lebih tergambar ya dan lebih terukur. Yang pertama adalah menurunkan ya dari karakter, kompetensinya apa, kemampuan disiplin sampai perilakunya seperti apa dan indikatornya. Ya, nanti bisa dipilih ya karakter apa yang mau dicoba di sekolah sesuai dengan tools yang nanti kita berikan. Nah, ini adalah aspek yang dinilai ya. Ini contoh penilaian aspeknya. Nah, dari 6 kompetensi, ya, itu pastinya ada sangat baik. Artinya sangat baik itu selalu dilakukan. Selalu datang tepat waktu. Ya, yang kedua sering, level 3. Sering datang tepat waktu, sering mengumpulkan tugas tepat waktu, dan cukup baik dalam mengelola waktu. Contoh, ya, ini biasanya kami lakukan itu cukup minimal 2. Artinya ada penilaian dari guru, ada penilaian dari orang tua. Nah, biasanya nanti skornya kita gabung, dan di situ nih kita tahu levelnya di mana. Apakah levelnya anak-anak di level 4, mayoritas sudah selalu, atau levelnya sering, atau levelnya kadang, atau bahkan levelnya masih jarang. Nah, nanti kelihatan nih Bapak Ibu, ya kualitasnya ya. Misalkan kita buat, oh ternyata disiplin anak-anak di sekolah saya ternyata masih di level 2. Yuk kita pikirkan gimana cara supaya naik kelas menjadi level 3. Nah, itu. Kalau ternyata anak-anak saya disiplinnya itu masih di level 1. Ya, sulit sekali. Ya, itu bisa dianalisa kenapanya, jadi bahan diskusi. Lalu programnya gimana cara naikin ke kadang dulu nih, ke level 2. Supaya kadang-kadang mulai terlambat. Tadinya terlambat misalkan 3 kali seminggu, jadi 1 kali. Nah, itu proses yang bisa dilakukan oleh sekolah. Nah, ini adalah contoh. Cuma ngomongin contoh raport ini, nah, contoh raport karakter ya, disiplin. Ini kalau untuk yang manual sepertinya masih sulit untuk diimplementasi, tapi sekali lagi sekarang kami sedang siapkan aplikasinya. Mudah-mudahan nanti tahun ajaran baru bulan Juli sudah bisa dirilis dan Bapak Ibu bisa menggunakan. Ya, sekali lagi
Gratis ya Pak Hananto ya, gratis. Bisa dipakai, bisa digunakan, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi nanti orang tua bisa lihat juga nih profil anaknya, oh profil disiplinnya ya, karena yang mengisi sebenarnya orang tua nanti lebih banyak dan anak-anak gitu ya. Jadi kita akan membuat sistem supaya guru tidak terlibat banyak dan guru hanya sifatnya monitoring ya, supaya bisa lebih ini contohnya nih Bapak Ibu, oh ternyata skor disiplinnya 85,4. Angka ini bisa dipertanggungjawabkan karena memang diisinya secara eh, berkesinambungan gitu ya. Manajemen waktunya, kepatuhan terhadap aturannya, sampai pengendalian dirinya. Saya sebagai orang tua, ya, yang pertama kali melihat ketika sistem ini jadi, itu, wah, ini membantu sekali ya. Jadi saya tahu kekurangan anak saya di mana. Saya tahu anak saya bisa saya bantu untuk apa. Saya sebagai ayah punya tanggung jawab, oh ternyata anak saya masih kurang disiplin. Oke, saya akan bantu gimana caranya buat saya program di rumah, anak saya biar lebih disiplin. Ini juga membantu akhirnya ketika tahu positioning anak, ya, maka orang tua dan sekolah akan berkolaborasi. Ya, harapannya ya, mudah-mudahan ini jadi ikhtiar kita. Nah, ini alur praktek pengembangan karakternya, gitu ya. Jadi yang pertama tadi profiling siswa, ada assessment. Nah, assessment ini nanti dilakukan oleh, bentar, dilakukan oleh sekolah. Nah, nanti toolsnya kita akan kirimkan. Gimana cara assessment di awal, ya. Guru, orang tua, teman, mungkin ini kalau teman agak sulit ya, walaupun bisa nanti di aplikasi. Kalau sekarang mungkin baru sebatas guru dan orang tua, karena masih toolsnya manual. Ya, untuk aktivasi. Nah, aktivasi ini ya prosesnya pembelajaran. Nah, di sini nanti saya akan kenalkan contoh satu aktivasi penanaman karakter melalui digital product. Ya, jadi BPU punya satu program. Nah, ini salah satunya adalah untuk mengenalkan adab melalui dunia film atau digital. Nanti saya akan jelaskan sedikit. Ini salah satu pengenalan juga programnya BPU Pusat ya. Yang kedua pembiasaan, ada budaya-budaya sekolah ya. Yang ketiga pengalaman, project based learning. Ini ada P5 yang dilakukan oleh sekolah ya. Dan yang keempat adalah refleksi, journaling atau diskusi ya. Saya pernah melakukan survei, ternyata guru-guru yang paling dicintai oleh anak itu adalah yang paling sering melakukan proses 4 ini, Bapak Ibu, refleksi. Anak jadi merasa diakui, anak jadi merasa dianggap, anak jadi merasa dilibatkan. Karena refleksi, sekedar diskusi, apa yang kamu rasakan, ya. Kadang anak-anak SD itu kan nggak bisa ditanya, ayo nak, hikmahnya apa? Ya, paling gampang yang menanyakan perasaan dulu. Gimana tadi nak, gamesnya seru nggak? Seru Bu, gitu. Apa yang kamu rasakan? Aku tadi deg-degan Bu, aku tadi sempat takut, aku sempat khawatir nggak bisa melakukan. Oh, jadi ketika anak diawali dengan cara seperti itu, mereka masuk menjadi bagian dari proses belajar, maka diskusinya akan lebih mudah. Masuknya pun lebih mudah. Oh, ternyata begitu ya nak, sebelum kita mencapai sebuah hasil yang baik, ternyata tidak semudah itu ya, tidak semudah langsung selesai. Oh, ternyata kita harus merasakan dulu takut, terus kita coba ternyata bisa, kita coba 2 kali ternyata bisa, ya. Akhirnya proses perasaan tadi, kalau Bapak Ibu ingat definisi karakter, cara berpikir, cara merasakan, cara bertindak. Jadi justru kalau saya amati guru-guru yang mengaktifkan proses journaling dan diskusi ini, refleksinya akan lebih kuat. Anak-anak lebih mudah merasakan, oh gitu ya caranya bertanggung jawab, oh gini ya rasanya disiplin, oh gini ya rasanya nikmatnya datang tepat waktu di sekolah. Nah itu menjadi satu ikhtiar. Berikutnya adalah modeling. Nah ini pasti yang paling challenging buat Bapak Ibu guru, saya juga ya. Modeling atau uswah. Jadi balik lagi sekali lagi, anak-anak itu akan mengumpulkan semua referensi sikap dari orang-orang di sekitar mereka. Dan ketika di sekolah yang menjadi referensi sikap mereka adalah guru. Ketika ketemu dengan kepala sekolah yang murah senyum, setiap ketemu anak dirangkul anaknya, ditanyakan kabarnya, Masya Allah, itu yang menjadi investasi akhlak kita kepada anak. Mungkin kita hanya sikap, tapi kita menjelaskan kepada anak, Islam seperti itu. Bukan Islam definitif. Islam itu adalah ketika bertemu orang murah senyum, menyapa anak, ketika menatap mereka atau berdiskusi dengan mereka,
eyes to eyes-nya dapet, nggak mata kita di atas, mata mereka di bawah. Adab itu yang kita tunjukkan kepada anak, sehingga dia akan paham bahwa Islam seperti itu. Nah, ini bagian dari modeling. Yang ketiga adalah edukasi orang tua, dan ini menjadi proses yang penting. Yang berikutnya adalah evaluasi atau refer kepada assessment. Ya, mudah-mudahan ini adalah gambaran ya, seperti apa prosesnya. Nanti toolsnya setelah diberikan bisa dicoba, Bapak Ibu. Intinya gimana proses tadi itu menemukan eh, keterukuran dari karakter kita. Ya, contohnya tadi karakter disiplin, ya kita buat kompetensinya apa, perilakunya apa, indikatornya apa. Kadang perilaku mungkin kita buat prioritas nih, mana yang paling dicari, yang paling diunggulkan, karena itu yang paling sulit buat anak-anak kita. Nah, itu yang jadi program karakter di sekolah. Itu yang kita sebut dengan terukur, arahnya jelas karena punya prioritas, dan berdampak nyata. Harapannya ada perubahan sedikit dari yang levelnya tadi enggak, jadi kadang, kadang jadi sering, sering jadi terbiasa. Nah, ini adalah salah satu program ya, saya sambungkan karena memang ini jadi ikhtiarnya teman-teman di WPU, bahwa kita punya satu produk yang namanya Bioskop Inspirasi, dan ini fokusnya adalah membangun karakter lewat film. Jadi film JSIT pertama dibuat kerjasama dengan Filmmaker Studios yang memang sudah melahirkan banyak film-film nasional, dan program ini sudah dilaksanakan di beberapa wilayah. Di Jawa Tengah sudah beberapa kali juga dilaksanakan, ya. Salah satunya adalah di Abu Bakar As-Siddiq di Pati. Mungkin ada yang hadir. Jadi program ini fokusnya adalah menyampaikan nilai-nilai akidah dan akhlak melalui dunia film. Ini film ini film JSIT, ya. Belum bicara maybe, Pak. Asli, Pak. Ini film JSIT. Film ini tidak tayang di bioskop, tidak tayang di YouTube, hanya tayang khusus di sekolah-sekolah JSIT secara live. Jadi tim JSIT akan datang ke sana, tim trainernya akan datang ke sana, karena ini adalah salah satu bentuk baru training motivasi. Di mana training motivasi mungkin yang biasanya hanya program training motivasi 1,5 jam, nah ini kita buatkan ada pengantar film khasnya JSIT, eksklusif, kualitasnya layar lebar, bukan film yang diambil dari handphone, pemainnya juga pemain nasional. Harapannya memang ini bisa jadi salah satu terobosan baru untuk karakter building anak melalui film. Total programnya 1,5 jam, pelaksanaannya bisa di sekolah atau di bioskop. Nah, kemarin teman-teman di Abu Bakar As-Siddiq Pati itu nontonnya di bioskop tuh. Seluruh siswa ke bioskop, nonton plus ada training motivasi dan muhasabah di bioskop. Programnya motivasinya bersama trainer dari pusat, kerjasama dengan BWET Management yang memang sudah spesialis di bidang pelatihan anak dan remaja, atau juga sangat mungkin melibatkan teman-teman di Jawa Tengah yang punya passion di dunia training. Jadi nanti teman-teman yang memang tertarik bisa menghubungi TPPU, Bu Ijah, saya mau jadi trainer di Bioskop Inspirasi. Monggo, silahkan. Nanti bisa ikut pelatihannya dan jadi trainer di program Bioskop Inspirasi ini. Yang memang punya passion ya ke dunia training. Memang ini ada biaya, karena biaya ini juga untuk mengganti produksi film, untuk mukafaah teman-teman trainer yang memang turun ke lapangan, ya. Dan istimewanya nanti ada tambahan tes gaya belajar secara online untuk seluruh siswa. Ini juga sangat penting buat sekolah-sekolah untuk mendapatkan informasi dari gaya belajar siswa. Nanti akan didapatkan oleh seluruh siswa. Ya, memang anggarannya itu 35.000 per siswa, di mana nanti 10%-nya itu ada cashback untuk sekolah, 8% nanti kita akan berikan untuk wilayah sebagai support untuk operasional di wilayah, dan 2% untuk support ke JSIT pusat. Ya, silakan Bapak Ibu nanti yang memang tertarik untuk diskusi melaksanakan program ini di sekolah, bisa menghubungi TPPU-nya masing-masing ya. Kita bisa diskusi lebih banyak nanti karena ini programnya nasional. Insya Allah kalau Jawa Tengah, tim pusat masih sangat bisa untuk turun ke Jawa Tengah. Mudah-mudahan ini bisa saya sebentar. Oke, saya akan tampilkan sedikit trailernya supaya bisa dilihat.
Reza. Nanti kalian ikut aku ke belakang ya. Yuk. Nah. Kamu berani, Bi? Bawa handphone ke sekolah? Ini ketahuan loh. Jangan ketahuan ya. Aku mau ikutin ya. Takut keseret nantinya. Gak ada yang maksa kamu juga kok. Kalian ngapain di sini? Kalian main HP ya? Enggak. Iya, Bu. Tadi kami lihat mereka main game di HP. HP-nya ada di Abi tuh, Bu. Ikut ke ruang saya. Abi! Nih! Nih! Ya, ada apa ini ya? Bi, Abi, buka. ada apa sih, Bi? Ayah. Ayah itu cuma pengen kamu nurut. Jadi anak yang baik. Kita baru ngerasa sayangnya mereka di saat mereka udah nggak bisa kita peluk lagi. Salam. Bi, kamu ngapain? Bi, lain kali. Kalau minum sambil duduk. Baik, ini sudah dilaunchingkan oleh pengurus di SCT Pusat dan saya akan sampaikan sedikit testimoni dari Pak Fikri sebagai ketua Saya Ahmad Fikri, Ketua Umum Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia. Film ini luar biasa, ada 3 sisi yang kami perhatikan sangat baik sekali. Yang pertama adalah dari sisi pengambilan gambarnya itu sudah pasti ya. Yang kedua, kontennya ini ada bagian-bagian yang sangat menarik, terutama satu edukasi untuk para orang tua, dan yang kedua juga untuk seorang anak begitu. Yang ketiga, bahwa semua film ini dari A sampai Z-nya, dari awal sampai akhirnya, itu selalu saja memunculkan inspirasi-inspirasi. Jadi maka film ini sangat layak ditonton untuk para keluarga, untuk semua siswa-siswi Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia. Harapan kami, film Hadiah Terindah ini bisa diputar di sekolah-sekolah Islam Terpadu agar bisa menginspirasi baik para orang tua siswa juga termasuk para siswanya, dan kayak bisa ditontonnya bareng antara orang tua dengan siswa, sehingga sama-sama dalam satu forum, dalam satu momen ada inspirasi yang bisa didapat. Dari pengalaman yang menarik hari ini, mari semua sekolah Islam Terpadu di seluruh Indonesia bisa juga menyelenggarakan kegiatan serupa. Kita menyaksikan film bersama-sama, ada nilai-nilai yang bisa kita ambil, ada kegiatan parentingnya, ada kegiatan motivasinya buat para siswa, dan pada akhirnya kita terinspirasi semuanya. Ayo, jangan lupa selenggarakan di sekolah-sekolah kita semuanya. Baik, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ini salah satu ikhtiar dari proses pengembangan karakter. Silakan bisa didiskusikan dengan internal sekolah, ya. Semoga bisa dianggarkan, diagendakan di tahun ajaran depan, ya. Bisa dipetakan, mungkin masuk ke program mabit, masuk ke program parenting, karena biaya yang tadi disampaikan hanya untuk siswa. Jadi ketika nanti melibatkan orang tua, insya Allah tidak ada biaya lagi, dan seluruh biaya tersebut sudah mengcover, ya. Jadi tidak ada biaya tambahan selain biaya tersebut. Tidak perlu memikirkan nanti trenernya nginep di mana, makan apa, ya. Insya Allah sudah tercover karena ini bagian dari program dari BPU Pusat Nasional. Ya, harapannya memang ini bisa diselenggarakan dengan kemampuan dari sekolah masing-masing. Saya akan tutup, ya. Kami akan memberikan tools untuk dapat digunakan oleh sekolah. Yang pertama nanti ada form assessment hingga evaluasi, bentuknya Excel. Ya, jadi nanti kita akan mungkin berikan dalam bentuk drive, ya. Yang kedua ada format laporan karakter untuk orang tua, ya. Laporan karakter itu nanti bisa diproduksi dari form di atas, gitu ya. Jadi ada template-nya, ya. Jadi nanti lebih mudah, ya. Harapannya sih sebenarnya bukan menjudgment anak, ya. Oh, anak ibu ternyata disiplinnya masih rendah, enggak. Dari awal edukasinya adalah kita bantu positioning supaya bisa berkembang, ya. Jangan bilang kita mau mengembangkan karakter anak kalau kita nggak tahu positioning anak kita ada di mana karakter. Yang ketiga, kompetensi atau perilaku indikator karakter tadi yang sudah disampaikan akan disiapkan juga. Dan yang keempat, aplikasi gratis pengembangan karakter. Nah, ini mohon doanya, mudah-mudahan tidak ada kendala, ya, karena ini adalah pertama kali roadshow dari materi ini. Jawa Tengah
akan mendapatkan mungkin kesempatan pertama nanti untuk merasakan manfaat dari aplikasi tersebut. Nanti mohon izin kembali ya berdiskusi lagi dengan teman-teman di wilayah TPPU bagaimana nanti aplikasi tersebut bisa digunakan oleh seluruh siswa YSIT khususnya di wilayah Jawa Tengah. Insya Allah cukup yang bisa saya sampaikan, waktunya juga pas 2 menit lagi sebelum jam 5. Ya, monggo kalau memang ada pertanyaan yang bisa disampaikan, sekali lagi silakan. Tadi saya dibantu ingatkan oleh admin, silakan isi daftar hadir supaya kami bisa share, ya bisa share seluruh tools ya untuk teman-teman gunakan, bisa dilihat-lihat dulu, dicoba-coba dulu ya untuk membantu lebih terukur dan terarah ya. Monggo mungkin lebih efektif kalau ada pertanyaan boleh di chat atau boleh angkat tangan nggak apa-apa. Nanti disampaikan lewat drive nggih, Ustadz Ustazah. Format laporan karakter ini apakah sama dengan raport versi SKLJSIT? Mirip mirip ya. Tapi memang ini nanti karakternya bisa dipilih saja Ustadz Ustazah. Ya, kalau SKL mungkin sudah ada standarnya seperti apa poin-poinnya ya. Nanti mungkin bisa dibandingkan saja Ustadz Ustazah ya. Kalau bisa dikombinasikan, disempurnakan ya. Karena setahu saya memang kalau versi SKLJSIT ini laporannya sudah cukup lengkap ya kalau saya lihat. Nanti tinggal lihat saja seperti apa komparasinya. Harusnya bisa lebih menyempurnakan Ustadz Ustazah. Ustadz izin ya langsung menjawab supaya lebih efektif kalau ada pertanyaan. Monggo yang belum mengisi daftar hadir, saya bantu mengingatkan lagi ya linknya coba saya bantu copy ya ke bawah. Baik, kalau tidak ada, nah nanti rekaman juga akan saya minta disiapkan oleh tim rekaman terus materi hari ini nanti dibuat satu drive ya. Nanti link drive-nya akan diinfokan ya eh, ke grup ya, ke grup TPPU wilayah atau daerah. Serta nanti kita akan bantu juga reminder mungkin ke nomor WhatsApp yang sudah Bapak Ibu atau Ustadz daftarkan di daftar hadir, insya Allah. Oke, apa ini juga buat SD? Karena tadi sepertinya contohnya siswa SMP mohon pencerahan. Insya Allah Ustadz, memang kita buat untuk level TK, SD, SMP, SMA. Artinya kompetensinya, perilaku, mungkin kompetensinya sama ya. Yang akan berbeda adalah perilakunya, sama eh, indikatornya. Nanti pasti akan berbeda. Jadi dari karakter kompetensinya mungkin sama, kan sama-sama kompetensinya adalah manajemen waktu misalkan. Tapi bisa jadi level TK, SD, SMP, SMA akan berbeda karena targetnya juga berbeda. Mungkin kalau TK lebih kepada misalkan bagaimana mereka menyelesaikan tugas dengan tepat gitu ya. Kalau SD mungkin naik level sedikit, tadi mungkin hadir tepat waktu, hadir awal 5 menit lebih awal dan sebagainya. Kalau SMA mungkin lebih tinggi pastinya. Nah, jadi nanti bisa diimplementasikan Bapak Ibu di seluruh sekolah SD, SMP, SMA ya, bisa dicoba, bisa digunakan ya. Karakter mana yang mau dicoba, monggo. Nanti Bapak Ibu yang lebih tahu kebutuhan dari sekolah. Baik, sepertinya cukup Bapak Ibu. Bagi yang mau diskusi, japri-japri, monggo nanti bisa minta kontak saya ke TPP wilayah ya untuk jalur komunikasinya. Insya Allah Ustadz Nuraijah akan bantu ya kita support ya untuk program karakter yang lebih terukur. Ya, Insya Allah cukup. Jazakumullah khair kesempatannya Ustadz Hananto sekali lagi Ustadz Nuraijah dan teman-teman. Semoga Jawa Tengah semakin solid. Insya Allah Amin ya. amin Ustaz. Jazakallah khair. Saya tutup toolsnya dibagikan nanti dalam bentuk drive Ustadz ya. Nanti ada link drive-nya bisa di-download. Ya. Siap, Tad. Semoga menjadi kesempatan besar untuk punya jariah bersama-sama dan semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Syukron jazakumullah khair pada Ustadz Asdo Alam ya yang telah memberikan materinya sore hari ini dengan materi yang luar biasa ya. Insya Allah nanti juga ada tindak lanjutnya dengan Oke. tools yang akan dikirimkan oleh BPPU dan juga nanti ada bioskop inspirasi ya yang bisa dijadikan program parenting ataupun muhasabah atau mapit oleh siswa di sekolah Ustadz dan Ustadzah semuanya. Baiklah Ustadz dan Ustadzah, karena waktunya sudah sore dan juga seperti di awal kita janji jam 5 selesai gitu nggih. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Ada beberapa hal yang akan kami informasikan dari TPPU wilayah, Ustadz Ustadzah semuanya. Yang pertama adalah bagi sekolah yang belum mempunyai seragam guru, sekuat CSIT Jateng nggih, monggo mumpung di tahun ajaran baru bisa dianggarkan, bisa diagendakan untuk memakai produk dari CSIT wilayah berupa baju seragam, gitu ya, seragam CSIT Sekuat Jawa Tengah. Yang kedua, seperti tadi dari Ustadz Hananto juga disampaikan bahwa kita ada gawe besar ya di Jawa Tengah ini untuk sekretariat wilayah. Monggo untuk membantu sekretariat wilayah dari setiap sekolah untuk memesan buku, berkenan untuk memesan buku custom ya yang kerjasama dengan Intan Pariwara. Masing-masing sekolah kurang lebihnya 2.000 eksemplar. Terus yang berikutnya sharing profit dari CSIT wilayah, TPPU CSIT wilayah ke TPPU CSIT daerah itu nanti akan dilaksanakan mulai bulan Juni. Insya Allah nanti akan berbarengan dengan sharing iuran dari bendahara CSIT wilayah ke bendahara CSIT daerah. Ya, itu saja informasi dari TPPU wilayah. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu Ustadz Ustadzah semuanya atas aktivitas kita sore hari ini. Dan juga syukron jazakumullah khair pada Ustadz Asdo, Ustadz Hananto yang telah membersamai kita semuanya. Baiklah, kita tutup acara kita sore hari ini dengan doa kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya jazakumullah khair Ustaz Asdo. Sama-sama Sehat-sehat Ustaz selalu nggih. Sehat-sehat Nggih. selalu nggih. Amin amin amin. Ustaz Nur Ica matur nuwun nggih. Sami-sami Ustadz. Ya, Syukran semangat. kasir Ustadz Hananto, Ustadz Asdo, dan juga Ustadz Ustadzah semuanya. Nggih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.